coba lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau khutbatul wada. Nah, ini menjadi menarik perhatian kita, saudara. Di saat Rasulullah khutbah wada, khutbah terakhir, artinya haji wada berpisah, haji perpisahan. Pada saat beliau berkhutbah dalam khutbatul wada, berapi-api Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan kepada umatnya ketika itu. Bahkan yang Rasul panggil ini, saudara, dalam khutbahnya itu bukan untuk umat Islam, tapi seluruh manusia yang ada di muka bumi dipanggil sama Allah, sama Rasulullah. Maka Rasulullah menyebutnya dengan panggilan ayyuhan nas, bukan ayyuhal muslimun. Tidak. Tapi Rasulullah ketika itu berkhutbah panggilannya ayyuhan nas, padahal yang hadir melaksanakan haji itu muslim semua, tapi Rasul lebih mengidentifikasikan panggilannya kepada umum, kepada manusia secara keseluruhan. Apa kata Rasul? Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa abakum wahid, la fadla li arabiyyi ala ajami wala li ajami ala arabi wala aswada ala ahmara wala li ahmara ala aswada illa bitaqwa. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Rasulullah, inna rabbakum wahid, sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan kalian satu. Wa abakum wahid, nenek moyang kalian juga satu. Siapa? Adam alaihissalam. Dari keturunan Adam kalian. Tuhanmu satu Allah, nenek moyangmu satu Adam. Ala, warning dari Rasulullah, ala, ingatlah oleh kalian, ingat oleh kalian, la fadla li arabiyyi ala ajamiyyi, tidaklah lebih utama bangsa Arab itu ketimbang bangsa non-Arab, wala li ajamiyyi ala arabiyyi, dan tidak lebih utama bangsa non-Arab ketimbang bangsa Arab, wala aswada ala ahmara, dan tidak lebih utama orang yang kulitnya hitam daripada orang yang kulitnya putih kemerahan, wala li ahmara ala aswada, dan tidak pula lebih utama orang yang kulitnya putih kemerahan daripada orang yang kulitnya hitam, illa bittaqwa, kecuali karena takwanya. Tuh, di sini Rasulullah ingin menyampaikan, saudara, keturunan bangsa apapun kalian, ya, dari daerah apapun kalian, dari suku apapun kalian, Tuhanmu satu Allah, nenek moyangmu satu Adam alaihissalam. Jangan kau sombong atas sukumu, jangan kau sombong atas bangsamu, jangan kau sombong atas keturunanmu. Semua itu dianggap sama. Yang membedakan antara kalian itu, di antara kalian itu adalah karena takwanya. Kecuali orang-orang bertakwa yang diberi sisi perbedaan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa, saudara, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bagus takwanya, orang yang paling baik takwanya. Jadi takwa, saudara, ini menjadi tolak ukurnya, saudara, ya. Bangsa apapun mereka, suku apapun mereka, dari mana mereka berasal, dari keturunan apa mereka berasal, kalau mereka bertakwa, dia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika mereka membanggakan keturunan, membanggakan suku, membanggakan bangsa, lalu kemudian mereka tidak bertakwa, jatuh di mata Allah, dan mereka bukan orang mulia. Suku apapun mereka, kalau bertakwa, dia yang dicari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nih, saudara, coba kita lihat. Nah, jadi kalau ngelihat redaksi hadis Nabi ini, saudara, ketika beliau berkhutbah, coba lihat, ada nggak disebut sama Nabi pejabat, orang kaya? Ada nggak? Nggak disebut sama Nabi.
nggak disebut sama Nabi. Orang beralim pun nggak disebut sama Nabi, enggak. Siapapun nggak disebut sama Nabi. Cuman yang disebut Nabi takwa itu, saudara. Orang-orang yang takwa. Karena orang takwa itulah orang-orang yang sangat mengerti dan dia telah patut tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disinilah kita paham ternyata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat sangat cinta kepada kita. Jadi jangan pernah kau lebih-lebihkan di antara sukumu, di antara bangsamu, di antara keturunanmu, kecuali takwanya. Maka lihat ukuran orang itu takwanya. Jadi begitu, saudara. Jadi kalau ngelihat orang itu, nih maaf nih, Al-Quran udah ngajarin kita, hadis udah ngajarin kita. Kalau kita mau agung-agungkan kemuliaan orang itu, bukan dilihat dari sisi jabatannya, bukan dilihat dari kekayaannya, bukan dilihat dari keturunannya, bukan. Yang kita lihat adalah takwanya. Orang yang takwa yang kita lihat itu yang kita muliakan, saudara. Itu yang kita muliakan. Apalagi ada orang kaya, pejabat, takwa, itu yang luar biasa. Maka itu yang kita hormati. Orang kaya, pejabat, takwa, Masya Allah, kita semakin tunduk pada mereka. Udah gitu alim lagi, kaya, punya jabatan, alim, takwa, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. فقال عز من قائل في كتابه العزيز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. الفاتحة على نية القبول وتمام كل السول والمأمول وعلى الصلاح الشان ظاهرا وباطنا وأن الله تعالى الكريم يفتح علينا فتوى العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح العلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين الطاهرين بسبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى الروح للإمام العارف بالله قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله ابن علوي بن محمد الحداد الحضراني الشافعي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله تعالى يقبل الجميع ويصلح شأن الجميع ويعفو عن الجميع وعلى نية جالبة لكل خير جانبة لكل شر حاصلة لكل مقصود دافعة لكل بلاء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Masjid Jami Al-Barakah yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap
jajaran DKM pengurus Masjid Jami Al-Barkah, Bapak Matraji, Bapak RT Iman, dan semua jajarannya yang saya hormati dan muliakan, Ustadz Zarkasi, Ustadz Yakub, dan semua saudara-saudara para pencinta ilmu yang hadir di malam ini, yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhoi Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Jalil yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, khusus nikmat iman wal Islam, nikmat kesempatan sehat wal afiyah, dan juga nikmat-nikmat lainnya, sehingga malam ini kita fokuskan diri kita untuk bisa hadir di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat untuk mengharapkan ridha dan kasih sayang Allah, juga mendapatkan ilmu-ilmu yang nafi', yang berguna. Insya Allah semua itu untuk bekal kehidupan kita minad dunya ilal akhirah. Saudara, kita lanjut kembali kajian kitab kita. Bahasan kita pada pertemuan minggu yang lalu ya, membahas tentang uluk salam, ya, pentingnya kita mengucapkan salam. Nah, malam ini kita akan lanjutkan, dan fasal yang kita akan bahas malam ini adalah mengenai sifat tawadhu dan sifat sombong. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita, saudara. Tawadhu artinya rendah hati atau rendah diri. Sombong adalah sifat yang sangat tercela, yang memang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sama-sama maklum dua sifat itu. Nah, ketika kita berada pada sifat tawadhu, maka beruntunglah diri kita. Karena itu yang memang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, agar kita sebagai hamba dan umat Rasulullah harus mengedepankan sifat-sifat tawadhu, sifat-sifat yang dapat menolong diri kita selamat dunia dan akhirat. Dan sebisa mungkin, bahkan memang wajib hukumnya bagi kita untuk menjauhkan yang namanya sifat takabur atau sifat sombong. Karena takabur itu pakaian Allah. Kita nggak boleh, nggak pantas kita pakai pakaian Allah. Ya, itu pakaian kebesaran Allah. Makhluknya nggak boleh, haram memakai pakaian sombong tadi. Oleh karena kita diharamkan memakai pakaian sombong, maka kita amat sangat menjauhi sifat-sifat yang demikian. Jadi sombong itu harus kita jauhkan sejauh-jauhnya, gitu. Nah, kita lihat nanti saudara di sini tentang tawadhu dan sombong. Ya, kita bahas, dan saya bacakan dulu beberapa bait dari kitab ini, baru kita akan uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa 'alaika bitawaddu'i fa innahu min akhlaqil mu'minin wa iyyaka wattakabbara fa innallaha la yuhibbul mutakabbirin wa man tawaddu'a rafa'ahu Allahu wa man takabbara wada'ahu Allahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Wa qala alaihi salatu wassalam al kibru batarul haqq, yakni raddahu, wa ghamtun nas, yakni ihtiqarahum, wa man nadhara ila nafsihi bi'aini ta'zim wa ila ghairihi bi'ainil istisghar fa huwa minal mutakabbirin. Ya, sampai situ dulu saudara. Faslun, ini suatu fasal, wa 'alaika bitawaddu'i, dan mesti kepadamu memiliki sifat tawadhu. Jadi bisa diartikan wajib bagimu memiliki sifat tawadhu.
Kenapa demikian? Fa innahu min akhlaqil mu'minin. Karena sesungguhnya tawadhu itu merupakan sifat atau bagian orang-orang yang beriman. Akhlak, ya, sifat akhlak dari orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mengaku orang beriman, mesti punya sifat apa? Tawadhu. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, maka kita harus punya sifat tawadhu. Karena itu bagian akhlak orang-orang yang beriman. Bahkan ketika manusia memiliki tawadhu, akan terlihat jelas di dalam kehidupan mereka. Mereka akan tampakkan akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka selalu tunjukkan kebenaran yang diperintahkan Allah dari sisi ucapan maupun perbuatan. Mereka tunjukkan ucapan dan perbuatan yang merujuk kepada tawadhu itu, yang merujuk pada sifat kerendahan itu. Jadi boleh diartikan, saudara, kalau orang-orang tawadhu itu ketika dia melihat dirinya, maka dia semakin tunduk. Artinya dia semakin bermuhasabah atas dirinya itu. Kalau banyak kekurangan, itu biasanya sering-sering muhasabah. Orang tawadhu itu sering-sering bermuhasabah, saudara. Bahkan kalau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, kalau orang-orang yang tawadhu, ketika mereka diberikan harta kekayaan oleh Allah, maka mereka semakin berderma, mereka semakin cinta untuk mendelegasikan harta di jalan Allah. Jadi ketika mereka diberi harta, tidak membuat mereka sombong, tapi hartanya dia gunakan untuk kebaikan, untuk sedekah. Nah, orang tawadhu biasanya ketika dia melakukan sedekah, dia mengeluarkan harta di jalan Allah, ya, itu selalu sembunyi-sembunyi. Tidak pernah orang lain tahu. Bahkan kalau bisa cukup dirinya dan Allah saja yang tahu, begitu. Dia tidak ada kebanggaan ketika disebut-sebut oleh orang. Dia tidak ada keangkuhan ketika dia memiliki harta yang melimpah. Lalu kemudian apa lagi, saudara? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika orang itu, ya, dekat dengan Allah, maksudnya mereka itu bertambah solatnya, bertambah zikirnya, bertambah kebaikannya, maka semakin bertambah dekatnya dengan Allah, gitu. Jadi semakin kebaikan banyak dilakukan oleh mereka, maka semakin dekat mereka dengan Allah, dan semakin takut untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan tercela. Itu namanya orang tawadhu. Jadi kalau dia semakin banyak kebaikannya, saudara, itu semakin takut dia terpleset di dalam perbuatan dosa, itu tawadhu. Ya. Kemudian ketika orang itu diberikan kedudukan, jabatan, dan banyak lain hal yang Allah berikan kepada mereka, maka mereka semakin menunjukkan bahwa apa yang diberikannya itu melalui kedudukan dan jabatan adalah amanah Allah, yang mereka tidak tunjukkan dan membusungkan dada bahwa ini adalah satu keinginan dia, tapi ini adalah amanah Allah. Ketika dia banyak kedudukannya, banyak jabatannya, justru orang tawadhu itu semakin merendah, dan dia semakin tahu tentang apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan sifat-sifat kesombongan. Itu orang tawadhu. Jadi semakin dia diberi banyak nikmat oleh Allah, semakin tunduk, saudara, semakin tunduk. Orang berilmu, ketika bertambah ilmunya, semakin tunduk dia. Nah, itu juga tawadhu, saudara. Tapi kalau orang yang dikatakan berilmu, semakin tinggi ilmu lalu semakin tinggi sombongnya, maka dia bukan orang yang berilmu yang tawadhu. Maka orang yang demikian adalah orang yang tercela. Orang alim misalnya, dia berilmu tapi makin sombong keilmuannya. Dengan banyak ilmu semakin sombong dia. Naudzubillah. Nah, itu tidak diinginkan. Jadi orang-orang tawadhu itu semakin banyak nikmat yang diberi, maka semakin tunduk dia kepada yang memberi. Itu namanya tawadhu. Misalnya RT Iman dulu belum punya apa-apa,
ya, belum punya apa-apa. Ketika dia punya apa-apa, ya diberikan oleh Allah kontrakannya 70 pintu, ya, kemudian perusahaannya ada di mana-mana, kemudian istrinya di mana-mana, misalnya begitu, misalnya gitu ya. Ya, jadi nikmat semakin bertambah tuh, nikmatnya semakin bertambah. Nah, karena RT Iman punya sifat tawadhu, mereka semakin tunduk dia. Bahkan ketika dulu dia nggak punya apa-apa, itu hampir sama sifatnya ketika dia punya apa-apa gitu. Jadi mereka tidak tunjukkan gitu, tidak tunjukkan kepada siapapun. Kalaupun ada, dia semakin merendah. Itu tawadhu. Jadi ketika dia melihat dirinya nggak pernah pengen dipuji-puji, saudara, itu tawadhu. Makanya pantas kalau Allah ya menyebutkan orang-orang tawadhu itu adalah orang yang apabila berjalan ke muka bumi ini dengan penuh kerendahannya. Bahkan Allah puji orang-orang yang demikian. Makanya di dalam Quran itu, kalau saudara mau buka surah Al-Furqan, ya, kita lihat dalam surah Al-Furqan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman itu pada ayat 63, saudara. Allah menyebutnya dengan kalimat apa? Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, alladzina yamsuna 'alal ardi haunan, yang mereka apabila berjalan di atas muka bumi ini haunan, dengan penuh kerendahan. Mereka tidak busungkan dada, mereka tidak tunjukkan nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah dengan kesombongan, tapi mereka merendah, jalan di muka bumi ini dengan merendah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika mereka disapa oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang bodoh, lantas mereka jawab dengan penuh kelembutan, dengan penuh keselamatan dan kedamaian. Begitulah orang tawadhu. Jadi kalau dia dipanggil tuh, yang manggil tuh senang, saudara. Nggak lantas yang manggil itu dikucilkan nama dia. Misal nah, RT Iman lagi aja dah contohnya, ya. RT Iman nih jadi orang kaya, jadi orang yang diberi nikmat apa saja oleh Allah. Jalan tawadhu, dipanggil sama orang miskin, dipanggil sama orang-orang susah. RT Iman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, dia deketin tuh orang yang manggil dia. Masya Allah, udah makan ente? Udah makan? Belum teh? Ayo makan. Dipanggil sama dia, ya, dikasih makan. Udah gitu, ini buat nanti anak di rumah, nih buat dapur, nih buat ini, pokoknya dengan penuh kelembutan aja, ya. Udah gitu ngajaknya ngajak kebaikan. Jangan lupa ya, kalau udah dapat nikmat dari Allah, deketin yang beri nikmat. Salat berjamaah, ada taklim ngaji gitu ya, ada kebaikan-kebaikan ikutin. Itu nasihat-nasihat orang tawadhu kepada orang-orang yang menyapanya. Tidak lantas mereka sombong dengan sapaan itu, enggak. Dulu RT Iman tak punya apa-apa, ketika punya apa-apa jalan membusungkan dada. Ini orang sombong nih, ini RT Iman yang sombong nih. Ketika dipanggil, ya, katakan yang manggil siapa? Misalnya yang manggil Salahuddin, ya, dia udah kaya nih RT Iman. Begitu Salahuddin panggil, assalamualaikum RT Iman. Orang miskin pengen ngucap salam sama gua, sono. Sombong tuh. Ini orang sombong yang begitu. Kalaupun dia nggak jawab, dengan penuh keangkuhan dia, alergi gue, alergi. Nggak seneng dia. Kumpul-kumpul sama orang-orang susah nggak seneng dia. Karena dia bukan level dia gitu. Sebutnya dia ngomong, ngapain manggil-manggil lo Salahuddin? Bukan level gua lo, bukan level. Nah, ini contoh orang-orang sombong. Kalau orang tawadhu nggak begitu. Dia justru menunjukkan kebaikan, kelembutan pada orang-orang yang menyapanya gitu. Dia mau berbagi kepada sesama dan dia tidak pernah menghitung-hitung apa yang sudah dia keluarkan. Itu tawadhu namanya. Makanya Allah puji mereka sebagai hamba-hamba yang disayang oleh Allah, hamba-hamba yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh ketawadhuan. Kita pengen seperti itu, saudara. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak memiliki sifat-sifat tawadhu itu, supaya diri kita itu selamat, ya, selamat dunianya juga selamat akhiratnya.
Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk bersifat sombong tadi. Bersifat sombong dilarang oleh. Dalam kitab ini disebutkan wa iyyaka wattakabbara. Berhati-hatilah kamu, waspadalah kamu memiliki sifat sombong atau takabur. Nah, ini jangan sampai ada sama kita ya. Takabur jangan sampai, saudara. Mengapa demikian? Kita dilarang untuk memiliki sifat itu. Fa innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Karena sesungguhnya Allah tidak suka sama orang-orang yang sombong. Allah nggak suka sama orang sombong, saudara. Allah nggak suka sama orang sombong itu. Nah, ini yang perlu kita pahami, saudara, ya. Orang bisa sombong itu karena 3 faktor, saudara, yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Nah, ini saya kira antum harus paham ini. Jadi orang itu bisa sombong karena sebab 3 faktor. Saya mau sebutkan, ada dalam Quran semua. Yang pertama disebut apa? Faktor yang menyebabkan orang bisa sombong itu karena faktor keturunan. Faktor keturunan. Ini hati-hati, saudara. Orang-orang yang punya keturunan darah biru, darah hitam, darah kotor lah, segala macam lah darah, ya. Pokoknya yang punya darah-darah biru itu hati-hati, saudara. Itu apa namanya, celak-celak untuk sombong itu dekat ya. Keturunan darah biru. Kalau bahasa kita tuh banyak kan keturunan-keturunan yang pakai gelar-gelar itu kan. Ada nggak, Teh? Ada ya. Kalau Betawi ada nggak, Teh, keturunan yang anu, Teh? Keturunan Betawi itu disebut apa, Teh? Yang keturunan yang bangsawan gitu. Ada nggak, Teh? Nggak ada ya? Nggak ada ya, kalau Betawi nggak ada ya. Kalau daerah-daerah kan ada tuh ya. Kalau keturunan misalnya di Banten tuh ada Tubagus gitu ya. Kemudian di mana lagi? Jogja, Raden ya. Di mana lagi tuh? Di mana lagi? Makassar, Andi ya. Apalagi itu nama-nama keturunan gitu ya, ya, keturunan Ningrat dan sebagainya. Tetapi ada tetapinya, saudara. Lagi-lagi bukan memponis mereka itu nggak boleh pakai gelar keturunan, bukan lagi-lagi nggak begitu. Tinggal tergantung mereka membawanya itu aja. Kalau mereka itu dasarnya agama, dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah, sekalipun berjejer titel apa gelar-gelar keturunan kehormatan, nggak membuat dia sombong, saudara. Nggak membuat dia sombong. Karena dia apa? Backgroundnya agama, Quran dan Sunnah tadi. Nah, lagi-lagi bukan menyalahkan mereka, tidak, sama sekali tidak. Jadi boleh mereka pakai gelar-gelar keturunannya, boleh, ningratnya boleh pakai, nggak jadi masalah. Selagi orang itu memahami Quran dan Sunnah, insya Allah gelar-gelar itu justru akan membawa dan menempel pada dirinya yang mengacu pada Quran dan Sunnah. Bahkan mereka selalu lembut di dalam bertutur kata, juga berbuat sesuatu yang baik. Saya yakin itu. Kalau orang kiblatnya Quran dan Sunnah, apapun keturunan mereka, kalau kiblatnya Quran, mereka diatur oleh Quran dan Sunnah. Itu kuncinya, saudara, kuncinya. Nah, ini faktor pertama, ini disebut Allah adalah keturunan. Keturunan itu bisa menyebabkan orang sombong, saudara. Ya, dari sisi mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa keturunan itu bisa menyebabkan orang sombong? Lihat saja, saudara, dialog antara Allah dengan iblis laknatullah. Iblis laknatullah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat jin-jin untuk sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan, lihtiraman, sebagai sujud penghormatan, bukan penghambaan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ingatlah ketika Allah perintahkan malaikat jin-jin pada saat itu untuk sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan, lalu malaikat dan sebagian jin-jin yang tunduk pada Allah sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan, illa iblis, kecuali iblis yang gak mau sujud. Ya, padahal sujud penghormatan bukan sujud penghambaan, saudara. Penghormatan, kalau penghambaan itu hanya kepada Allah kita sujud. Ini sujud penghormatan. Gak mau dia, iblis itu. Lalu terjadilah dialog antara Allah dengan iblis itu. Ketika Allah bertanya kepada iblis, qala, ya, kata Allah apa?
ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hai iblis, kenapa kau menolak saat aku perintahkan engkau untuk sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan? Ini adalah perintahku, kenapa kau tolak itu? Qala, iblis jawab, saudara. Nah, inilah jawaban inilah yang menyebabkan iblis sombong, saudara. Apa kata iblis? Ya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, kenapa aku menolak itu? Karena sabab engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Mana hebat unsur api dengan tanah. Aku tidak akan pernah mau sujud kepada Adam, karena dia kau ciptakan dari unsur tanah. Aku lebih hebat daripada Adam. Keturunanku keturunan hebat, kata iblis. Maka dia nggak mau, saudara. Itu karena faktor apa? Keturunan. Nah, jadi ketika ada manusia yang memiliki keturunan-keturunan Raden Ningrat, lalu membuat mereka sombong dan angkuh atas keturunannya, lalu mereka membusungkan dada dan mengatakan, saya keturunan Ningrat, saya keturunan Raden, saya keturunan Tubagus, yang gak boleh saya bersatu dengan Anda, saya ini keturunan orang-orang yang berdarah biru misalnya, gak pantas saya bergaul dengan Anda. Maka berarti orang itu telah mengadopsi kesombongan iblis, laknatullah. Siapapun yang merasa sombong dengan keturunan-keturunannya, maka dia telah mengadopsi kesombongan iblis, laknatullah. Masya Allah, saudara. Ada yang begitu? Ada nggak kira-kira? Ada yang sombong demikian banyak, saudara. Dengan keturunan juga termasuk apa? Keturunan yang dimaksud itu bukan hanya itu, tetapi apa? Ketika keturunannya kaya-kaya, dia sombong. Ya, keturunannya pejabat-pejabat, dia sombong. Itu hati-hati, saudara. Jangan kau bedakan semua itu. Nah, ini yang apa namanya? Yang menjadikan berpikir kita orang-orang beriman yang diarahkan oleh Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah, kita harus ikuti aturan. Coba lihat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau khutbatul wada. Nah, ini menjadi menarik perhatian kita, saudara. Di saat Rasulullah khutbah wada, khutbah terakhir, artinya haji wada berpisah, haji perpisahan. Pada saat beliau berkhutbah dalam khutbatul wada, berapi-api Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan kepada umatnya ketika itu. Bahkan yang Rasul panggil ini, saudara, dalam khutbahnya itu bukan untuk umat Islam, tapi seluruh manusia yang ada di muka bumi dipanggil sama Allah, sama Rasulullah. Maka Rasulullah menyebutnya dengan panggilan ayyuhan nas, bukan ayyuhal muslimun. Tidak. Tapi Rasulullah ketika itu berkhutbah panggilannya ayyuhan nas, padahal yang hadir melaksanakan haji itu muslim semua, tapi Rasul lebih mengidentifikasikan panggilannya kepada umum, kepada manusia secara keseluruhan. Apa kata Rasul? Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa abakum wahid, la fadla li arabiyyi ala ajami wala li ajami ala arabi, wala aswada ala ahmara, wala li ahmara ala aswada, illa bitaqwa. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Rasulullah, inna rabbakum wahid, sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan kalian satu. Wa abakum wahid, nenek moyang kalian juga satu. Siapa? Adam alaihissalam. Dari keturunan Adam kalian. Tuhanmu satu Allah, nenek moyangmu satu Adam. Ala, warning dari Rasulullah, ala, ingatlah oleh kalian, ingat oleh kalian, la fadla li arabiyyi ala ajamiyyi, tidaklah lebih utama bangsa Arab itu ketimbang bangsa non-Arab, wala li ajamiyyi ala arabiyyi, dan tidak lebih utama bangsa non-Arab ketimbang bangsa Arab.
wala aswada ala ahmara, dan tidak lebih utama orang yang kulitnya hitam daripada orang yang kulitnya putih kemerahan. Wala li ahmara ala aswada, dan tidak pula lebih utama orang yang kulitnya putih kemerahan daripada orang yang kulitnya hitam, illa bittaqwa, kecuali karena takwanya. Tuh, di sini Rasulullah ingin menyampaikan, saudara, keturunan bangsa apapun kalian, ya, dari daerah apapun kalian, dari suku apapun kalian, Tuhanmu satu, Allah. Nenek moyangmu satu, Adam alaihissalam. Jangan kau sombong atas sukumu, jangan kau sombong atas bangsamu, jangan kau sombong atas keturunanmu. Semua itu dianggap sama. Yang membedakan antara kalian itu, di antara kalian itu adalah karena takwanya. Kecuali orang-orang bertakwa yang diberi sisi perbedaan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa, saudara, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bagus takwanya, orang yang paling baik takwanya. Jadi takwa, saudara, ini menjadi tolak ukurnya, saudara, ya. Bangsa apapun mereka, suku apapun mereka, dari mana mereka berasal, dari keturunan apa mereka berasal, kalau mereka bertakwa, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika mereka membanggakan keturunan, membanggakan suku, membanggakan bangsa, lalu kemudian mereka tidak bertakwa, jatuh di mata Allah, dan mereka bukan orang mulia. Suku apapun mereka, kalau bertakwa, dia yang dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nih, saudara, coba kita lihat. Nah, jadi kalau ngelihat redaksi hadis Nabi ini, saudara, ketika beliau berkhutbah, coba lihat, ada nggak disebut sama Nabi pejabat, orang kaya? Ada nggak? Nggak disebut sama Nabi. Nggak disebut sama Nabi. Orang beralim pun nggak disebut sama Nabi, enggak. Siapapun nggak disebut sama Nabi. Cuman yang disebut Nabi takwa itu, saudara. Orang-orang yang takwa. Karena orang takwa itulah orang-orang yang sangat mengerti dan dia telah patut tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi disinilah kita paham ternyata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat sangat cinta kepada kita. Jadi jangan pernah kau lebih-lebihkan di antara sukumu, di antara bangsamu, di antara keturunanmu, kecuali takwanya. Maka lihat ukuran orang itu takwanya. Jadi begitu, saudara. Jadi kalau ngelihat orang itu, nih maaf nih, Al-Quran udah ngajarin kita, hadis udah ngajarin kita, kalau kita mau agung-agungkan kemuliaan orang itu, bukan dilihat dari sisi jabatannya, bukan dilihat dari kekayaannya, bukan dilihat dari keturunannya, bukan. Yang kita lihat adalah takwanya. Orang yang takwa yang kita lihat itu yang kita muliakan, saudara. Itu yang kita muliakan. Apalagi ada orang kaya, pejabat, takwa, itu yang luar biasa. Maka itu yang kita hormati. Orang kaya, pejabat, takwa, Masya Allah, kita semakin tunduk pada mereka. Udah gitu alim lagi, kaya, punya jabatan, alim, takwa, Masya Allah, sempurna banget tuh. Tuh, kalau begitu kayaknya 4 sifat itu kayaknya ada merte iman tuh. Ada itu merte iman. Ya, kaya, banyak kedudukannya, ya, kemudian alim, takwa, Masya Allah, sempurna tuh, sempurna. Maka orang begitu, Pak, yang kita segenin, orang itu yang kita takzimkan, saudara. Itu yang kita takzimkan. Lihat takwanya, lihat takwanya, saudara yang dirahmati Allah. Coba lihat. Dulu sahabat tertipu, saudara. Sahabat-sahabat Nabi tertipu. Ada orang kaya berjalan di depan sahabat, membusungkan dada dengan penuh keangkuhan dan kesombongannya. Gak lama lagi orang miskin yang taat tunduk pada Allah berjalan.
Seluruh sahabat mencibir orang-orang miskin yang berjalan di depannya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan kepada sahabat, wahai para sahabatku, di antara dua orang yang kau lihat berjalan di depanmu, mana di antara mereka yang mulia di sisi Allah? Mana mereka yang mulia itu? Sahabat terkecoh, saudara. Ya tentu saja orang yang pertama, udahnya banyak duit, dia kaya, ya, dia mau sombong, dia bilang itu karena kekayaan dia, ya Rasulullah. Dia yang mulia tentunya, ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Salah. Ucapanmu dan pilihanmu salah, kata Nabi. Orang yang kedua yang kau lihat berjalan dengan tawaduknya, miskin, susah, tapi tunduk dan patuh kepada Allah, maka dia yang mulia di sisi Allah. Karena Allah melihat orang miskin yang taat dan tunduk itu kepada Allah. Dia nggak sombong. Apa yang mau disombongin coba orang miskin? Maksudnya begini, saudara, orang miskin itu, ya, dia taat, dia tunduk pada Allah, maka itu yang dilihat sama Nabi, ketaatannya yang dilihat. Maka kau salah menilai, maka dialah yang lebih mulia ketimbang orang-orang kaya yang banyak uang, ya, tetapi dengan penuh keangkuhan dan kesombongannya mereka tunjukkan uangnya, mereka mau melakukan apa saja dia bisa, tapi orang miskin tak bisa apa-apa. Tapi doanya dan ketaatan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Apalagi kalau dia udah kaya, taat, itu yang luar biasa, saudara. Orang kaya taat yang kita cari, orang kaya yang tunduk, patuh, taat, itu yang kita cari sebenarnya. Udah kaya, dermawan, tunduk, patuh, Masya Allah. Ini menjadi renungan kita, saudara, ya. Ada nggak di antara jamaah kita yang pada punya sifat sombong? Ada? Ada nggak? Saudara, ada nggak? Ya, ini belajar kita nih. Jangan sampai kita punya demikian dah. Jangan. Apa yang kita banggain? Orang kita bakal mati kok semua, betul nggak? Iya, manusia bakal mati, apa yang dia mau sombongin coba? Ya, nggak ada yang manusia yang bisa nyombong di dunia ini, nggak ada. Tadi faktor keturunan yang menyebabkan orang bisa sombong, saudara. Kemudian faktor kedua apa? Faktor kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan cenderung seringkali orang bisa sombong karena berkuasa. Karena dia diberi kekuasaan, lalu dia sombong. Nah, pertanyaannya, emang ada orang yang berkuasa sombong? Ada nggak kira-kira? Ada. Siapa? Fir'aun. Oh, Fir'aun yang diabadikan oleh Allah, berkuasa, diberi jabatan, kedudukan tinggi oleh Allah. Lama-lama ngaku dirinya sebagai Tuhan, saudara. Seluruh orang lain supaya sujud kepada dia, bukan kepada Tuhannya Musa. Ana rabbukumul a'la, kata dia. Itu kalimat Fir'aun yang diabadikan Allah dalam Quran. Aku Tuhanmu yang paling tinggi, katanya. Maka tunduk kalian padaku. Fir'aun diberi kekuasaan, sombong, saudara. Sombong dia. Nah, makanya kalau ada orang-orang yang berkuasa lalu sombong, siapa dia? Fir'aun. Orang kuasa sombong. Orang dititipin aja kok sombong. Kuasa kan dititipin, betul nggak? Kita jabatan, kedudukan, harta kan dititipin. Kenapa harus sombong? Punya Allah. Nah, orang-orang sombong itu, saudara, itu pada akhirnya mengenaskan. Coba lihat Fir'aun. Fir'aun sombong, mengenaskan. Pada akhirnya apa? Ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Udah ngap-ngapan baru dia ingat sama Allah. Ya, nggak bisa udah. Pokoknya orang-orang angkuh tuh kesudahannya itu, Pak. Kesudahannya itu yang mengenaskan. Nah, kita nggak mau jadi orang-orang begitu, saudara, ya. Jangan sampai. Itu faktor kedua yang menyebabkan orang sombong karena kekuasaan. Yang ketiga yang disebutkan Allah dalam Quran yang menyebabkan faktor kesombongan itu, ketiga adalah kekayaan, harta. Ya, orang punya harta seringkali menganggap dirinya itu segala-galanya, sehingga dia mau berbuat apa saja dia bisa, padahal harta itu cuma titipan dari Allah. Emang ada orang kaya yang sombong? Siapa? Qarun. Qarun diabadikan oleh Allah, ya, bahwa Qarun pada zaman Nabi Musa, dia mengakui bahwa harta yang selama ini dia dapat itu bukan dari Tuhanmu Musa, itu karena keringatku, karena kerja kerasku, jadi nggak ada urusan aku untuk beriman pada Tuhanmu, hai Musa. Wah, dia tumpuk-tumpuk hartanya, belum lagi dia tanam hartanya di bawah tanah dan seterusnya, yang pada akhirnya Allah
habiskan detik pengakhiran hidupnya, saudara, pada akhirnya mengenaskan mereka matinya, dipendamkan oleh Allah, ya, dia masuk ke bumi itu, dipendamkan berikut hartanya, timbul gempa yang sangat luar biasa, lalu menenggelamkan daripada Qarun beserta hartanya. Makanya kalau orang sekarang tuh gali tanah nyari apa? Tuh harta karun, kata dia. Harta karun, padahal tuh harta Qarun yang tenggelam dan sebagainya, ya. Masya Allah, ini yang menjadi renungan berpikir kita, saudara. Ya, jangan deh kita punya harta kita sombong, punya mobil mewah kita sombong, punya rumah bertingkat kita sombong. Jangan. Punya rumah di mana-mana sombong, punya apartemen sombong, punya hotel sombong. Masya Allah. Nah, ini orang-orang yang jauh dari Allah, saudara. Nah, makanya sampai disebutkan dalam kitab ini, ya, disebutkan dalam kitab ini tentang tawadu dan sombong. Wa man tawaddu'a rafa'ahullahu. Siapa orang yang memiliki sifat tawadu, maka Allah akan angkat derajat orang-orang itu. Jadi orang yang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa man takabbara wada'ahullahu. Dan siapa orang yang sombong bakal direndahkan oleh Allah. Tuh, direndahkan. Fir'aun direndahkan Allah, Qarun direndahkan oleh Allah. Nggak ada yang diangkat oleh Allah. Karena apa? Karena sombongnya dia, karena angkuhnya dia. Nah, bahkan sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda apa? La yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibrin, ada sedikit saja. Sedikit artinya darah itu biji sawi, saudara. Sebesar biji sawi itu orang ada sifat kesombongan di hatinya, gak akan masuk surga. Akan. Padahal sebesar biji sawi. Bagaimana kalau sombongnya itu parah? Apalagi parah, sebesar biji sawi aja gak masuk surga kok. Ya, gak masuk surga. Maka itu hati-hati yang sombong ini buang, saudara. Kalau kita udah ngaji, kita udah duduk di majelis ilmu, buang dah, buang sombong itu, buang. Ya, ada ulama menyebutkan begini, saudara, untuk menghilangkan sombongmu itu sering-sering katanya ziarah ke kuburan. Ziarah ke kuburan. Ulama ngajarin kita, karena pernah ada satu riwayat tuh, ya, ada seseorang tuh, ya, yang kerjaan hari-harinya itu, saudara, ya, yang hari-harinya itu selalu berada di kuburan sambil merenung tentang hidup dia, sehingga dia ingin menjauhkan sifat sombongnya itu, ya. Pagi habis sholat subuh dia ke kuburan, bahkan dia pesen titip makanan sama istrinya, bawain ke kuburan, dia makan di situ, dia berzikir, dia ingat tentang nanti dia bakal ke sono, ya. Ntar sore begitu lagi, nah, waktunya maghrib pulang, besok begitu lagi, saudara. Terus dia ingat, dia menangis, ngelihat kuburan dia menangis, dia muhasabah, ya Rab, satu saat kita bakal seperti saudara-saudara kami bakal seperti mereka, ya Rab, maka hilangkan sifat sombong kami, ya Rab. Ya, berkah hidup kami, berikan kekuatan hidayah dan taufik pada diri kami, ya Rabb. Jadi kerjaannya itu nongkrong di kuburan, saudara, sambil bermuhasabah. Nah, orang-orang sekarang ada nggak yang nongkrongnya di kuburan? Ngapain? Tuh, man. Ya bukannya muhasabah, ya malah dianggap apa? Kuburan itu biasa-biasa saja. Makanya kalau antum berada melewati kuburan, di situ kamu uluk salam dengan penghuni kubur, lalu kemudian merenung muhasabah, supaya sombong kita hilang, saudara. Sombong kita itu hilang. Apa yang kita sombongin kalau kita udah mati, udah meninggal? Masya Allah, ya. Nah, ini saya kira penting buat renungan kita, saudara, ya. Nah, ini saya bahas ini karena apa? Karena memang ini kaitannya dengan pelajaran kita, supaya kita bisa hilang dari itu semua sifat-sifat kesombongan. Nah, diperkuat lagi lewat hadis berikutnya, wa qala alaihi salatu wassalam, al-kibru batarul haqqi, yakni raddahu wa ghamtun nas. Sombong itu batarul haqq,
menentang kebenaran. Jadi sombong itu menentang kebenaran. Raddahu, artinya menolak daripada kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Jadi orang sombong itu selalu menolak kebenaran. Ama kebenaran itu ditolak, saudara. Orang sombong itu begitu. Nah, saya mau kasih contoh kecil gini aja, Pak. Contoh kecil nih, ini keseharian aja ya. Ini keseharian aja. Kalau antum jangan sampai terjadi atau memiliki sifat sombong seperti ini. Ya, satu hadis lagi, saudara. Nah, tadi orang sombong itu akan menolak kebenaran dan menolak daripada kebaikan-kebaikan yang disampaikan, wa ghamtun nas, dan juga menghinakan orang lain. Ikhtiqarahum, atau mereka menghina manusia. Wa man nadzara ila nafsihi bi'aini ta'zim wa ila ghairihi bi'ainil istisghar fahuwa minal mutakabbirin. Siapa orang yang memandang kepada dirinya, siapa orang yang memandang dirinya bi'aini ta'zim, dengan pandangan yang membanggakan, bangga diri, bangga, tahu bangga Pak? Dia pandang gue itu hebat, punya ini, punya itu, hebat. Dia pandang dia dengan dirinya dia, dengan kegagahan dia. Wa ila ghairihi bi'ainil istisghar, sedangkan dia memandang orang lain dengan pandangan yang mengecilkan dan mengucilkan orang lain. Maka fahuwa minal mutakabbirin, maka yang demikian itu termasuk golongan orang-orang yang sombong tuh. Jadi orang sombong begitu, Pak. Ama dirinya bangga, ama orang lain dia nggak bangga. Justru dia rendahkan orang lain itu. Ya, dia rendahkan orang lain. Itu tandanya orang sombong, saudara. Ada yang begitu? Ada yang begitu nggak? Masya Allah, nih kita belajar, saudara, nih kita belajar. Nah, makanya ilangin dah dua sifat itu, ilangin nama kita. Apa namanya? Sifat sombong ilangin, satu sifat tawadhu kita tanamkan supaya kita benar-benar nih menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudara yang dirahmati Allah, ini saya kira yang disampaikan bab tentang sombong, tawadhu dan sombong. Mudah-mudahan ada hikmah, ada ilmu-ilmu yang kita serap, dan insya Allah bermanfaat. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kajian-kajian kitab kita yang masih kaitannya dengan sifat-sifat tawadhu dan sombong. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.